Perkenalkan, nama saya Tegar Prastio, kelas 12 TKRA, jurusan otomotif. Perkenalkan, nama saya Valentino Dwikadio Santos dari kelas 12 TKRA dari jurusan otomotif. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Rati Rintang Cahya dari kelas 12 jurusan TKR. Baik, Gereja Teresia Santa Teresia Lisimboro disebut juga Gereja Mboro karena lokasinya berada di Kompleks Misimboro. Di dalam Kompleks Misimboro juga terdapat bangunan lain seperti pastoran dan kantor pengelola gereja, Rumah Sakit Santo Yusuf, Susteran Santo Fransiskus Mboro, Lutheran EVC Mboro, Panti Asuhan Santa Maria Mboro, Pertemuan Santa Maria, dan Sekolah Pangudi Luhur. Ada SD dan SMP. Dalam sejarahnya, Gereja Santa Teresia Lisimboro dibangun pada tanggal 31 Agustus 1931. Sebelum dibangun Gereja Mboro awalnya merupakan bagian dari stasi Kalibawang yang dilayani oleh Paroki Muntilan Magelang. Kehidupan keagamaan di sana mulai hidup kembali ketika Romo Johannes Brenthaler SJ ditugaskan sebagai pembimbing wilayah Mboro. Kompleks Misi Mboro sendiri terdiri dari beberapa bangunan seperti gereja, susteran, panti asuhan, pabrik tenun, bangunan Lutheran EVC Mboro, bangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar Maksud Dirini, serta sekolah menengah pertama Pangudi Luhur. Pembangunannya sendiri berlangsung pada tahun 1928 hingga 1938 dengan bangunan pastoran sebagai bangunan pertama yang dibangun. Pembangunan dilanjutkan ke bangunan-bangunan lain hingga panti asuhan yang menjadi bangunan terakhir yang dibangun. Sumber dana yang digunakan untuk membangun Kompleks Misimboro diperoleh dari bantuan Belanda. Mengingat biaya yang diperlukan tidak sedikit pada saat itu, namun demikian Romo Johannes Brenthaler SJ tidak ingin terlalu banyak bergantung pada Belanda, sehingga ia mendirikan perkumpulan untuk menggalang dana dari para donatur, yaitu Serikat St. Claver, Roms Katolik, Mrs. Hogerburg School, Sekolah Tinggi Katolik Roma untuk pada pemudik, yang tempatnya ada di Amsterdam, Belanda. Dalam perkembangannya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja ternyata semakin berkurang.
Akhirnya, Romo Johannes Brenthaler memilih untuk menutup kekurangan dana tersebut dengan mengambil dana pribadinya dari hasil menulis artikel di majalah Vehni Mariens, Catholic Mariens, serta menggalang dana dari tokoh-tokoh Katolik yang lain, sekaligus menjual perangko. Selain itu, umat Katolik yang ada di Kalibawang juga ikut andil dalam pembangunan kompleks Misi Boro tersebut. Mereka juga berpartisipasi menggalang dana untuk pembangunan meskipun tidak banyak. Lambat laun, kerjasama segala unsur masyarakat tersebut mampu membuat kompleks Misi Boro berdiri hingga saat ini. Secara khusus, Gereja Boro baru dibangun pada bulan Juni sampai Juli 1928 yang terdiri dari dapur, kamar mandi, kamar makan, kamar untuk katekis, kamar untuk para romo paroki, satu kamar tamu, serambi depan, jalan kecil yang melintasi pastoran, dan tangga-tangga di depan serambi. Dalam perkembangannya, bangunan pastoran mengalami banyak perubahan akibat semakin meningkatnya kebutuhan mereka akan ruang-ruang tertentu. Akhirnya, dibangunlah beberapa ruang baru seperti ruang komputer, ruang santai atau ruang televisi, dan garasi. Pastoran dan gereja Boro adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat bangunan gereja baru didirikan 1 tahun kemudian setelah bangunan pastoran berdiri. Pembangunannya sendiri dilakukan pada tahun 1929 dengan melibatkan beberapa tokoh perintis pembangunan gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, yaitu Dr. Scumucer dan seorang arsitek bernama Michael Pond. Awalnya, Dr. Scumucer mengajukan gagasan untuk membangun gereja baru sebagaimana arsitektur gereja-gereja di Eropa. Ide tersebut oleh Romo J. Brenthaler ditolak karena dirasa tidak mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat di Boro. Akhirnya, arsitektur gereja dibuat dengan corak Jawa di mana atapnya berbentuk joglo. Gereja juga dibangun dalam teras-teras dengan bagian tertinggi sebagai altar, kerangka dari bahan besi, dan tinggi fasad mencapai 16-20 meter. Gereja juga menggunakan penutup berupa dinding, tetapi lebih cenderung terbuka seperti pendopo. Sebagaimana penjelasan di muka, dalam kompleks Misi Boro juga terdapat susteran Santa Fransiskus Boro. Susteran tersebut mulai dibangun sekitar tahun 1931, hampir bersamaan dengan pembangunan Rumah Sakit Santo Yusuf Boro pada tahun 1930. Keduanya menjadi sangat berkaitan, mengingat kedatangan pertama suster-suster ke Boro sangat menitik beratkan karya mereka di bidang kesehatan. Karena dalam konteks sosial, waktu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Boro dan sekitarnya. Perlu diketahui, pada tahun sekitar 1926 hingga tahun 1930, di Boro terjadi wabah disentri dan malaria. Keberadaan para suster di Boro berikut Rumah Sakit Santo Yusuf dengan demikian menjadi sangat diperlukan. Dalam perkembangannya, peran suster-suster tersebut tidak hanya mencakup di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang-bidang lain seperti pendidikan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, di kompleks Misi Boro juga dibangun sekolah dasar Santo Teresia Mersudirini dan beberapa panti asuhan.